Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Baiklah, aku akan menghadapi makhluk utusan anakku itu sebagai ajang pembalasan dendam. Penuhi saja janjimu padaku. Arwah hitam itu langsung pergi dari hadapan Arumi dan Rifka. Samsul dan Junaidi kini berbalik untuk memastikan bahwa Arumi dan Rifka baik-baik saja setelah berhadapan dengan arwah hitam tadi. Itu kalian gak diapa-apain kan oleh arwah hitam tadi kan? Tanya Samsul. Enggak Sam, alhamdulillah kami baik-baik saja. Dia tidak perlu menghisap energi siapapun di antara kita berempat. Karena dia tahu energi mana yang paling tepat untuk dihisap malam ini. Jawab Arumi sambil menatap ke arah makhluk berbentuk asap yang masih melayang-layang di atap rumah para warga. Tatapan Junaidi dan Samsul kini ikut terarah ke arah yang sama. Arwah-arwah para warga jenazahnya hilang sejak 4 tahun lalu mulai bermunculan di tempat-tempat yang biasanya karena waktu maghrib akan segera tiba. Sebaiknya kita kembali ke tengah kumpulan para pemuda. Kita tidak boleh terpisah terlalu lama atau makhluk itu akan curiga dan mulai mengarahkan perhatiannya pada kita, saran Rifka. Sebaiknya memang begitu. Ayo kita kembali ke sana. Arumi setuju. Mereka benar-benar kembali ke tengah kumpulan para pemuda. Aryo dan Hendi langsung mendekat ketika berhasil menemukan keberadaan Arumi dan Rifka yang sejak tadi mereka cari di tengah kerumunan para pemuda. Samsul dan Junaidi jelas paham kalau kedua pria itu sedikit cemas karena mereka sempat menghilang selama beberapa saat. Namun apa boleh buat, tak ada jalan lain yang bisa dilakukan selain memisahkan diri. Arumi bisa memanggil arwah hitam dan bernegosiasi soal menghadapi makhluk utusan Taufan. Sebaiknya kalian berdua tetap tenang, biarkan Rumi dan Rifka menjelaskan pelan-pelan. Kami memisahkan diri tadi selama beberapa saat demi kebaikan kita semua. Jadi kalian sebaiknya tetap berpikiran dingin, saran Junaidi. Itu benar, jangan terlalu cepat berburuk sangka ataupun fokus pada tujuan awal agar semuanya tetap lancar, tambah Samsul. Junaidi dan Samsul kini mendekat ke arah Muklis. Aryo dan Hendi fokus kembali pada Arumi dan Rifka. Namun sayangnya fokus kedua wanita itu hanya terarah kepada makhluk yang masih berputar-putar di atas atap rumah warga. Kalau rencana tadi berhasil, maka kita akan punya peluang besar untuk memancing sosok lembut itu keluar dari rumah suaminya. Peluang kita untuk memutus benang gaib yang terikat di antara mereka juga akan semakin besar, bisik Arumi. Kalau begitu, berharaplah si Tofu tidak akan bisa menyusul makhluk lelembut itu ke sini dengan cepat. Kalau dia sampai bisa menyusul dengan cepat, maka peluang kita untuk memutus benang gaibnya akan menjadi kecil kembali, balas Arumi. Tadi kalian merencanakan apa? Dan kalian merencanakan di mana bersama Samsul dan Junaidi? Tanya Hendi yang akhirnya memutuskan untuk buka suara. Arumi langsung menggenggam tangan Hendi dengan lembut di tengah kerumunan para pemuda saat itu. Ia menatap kedua mata Hendi jauh lebih lama demi untuk meyakinkan pria itu bahwa semuanya baik-baik saja. Samsul dan Junaidi hanya berjaga dari dua arah ketika aku dan Rifka sedang berurusan dengan kami yang panggil. Nanti kamu akan melihat sendiri siapa yang kami panggil tadi
untuk menghadapi makhluk utusan Tofu, jawab Arumi. Aryo mendengar jawaban Arumi berikan pada Hendy, namun tetap saja menatap ke arah Rifka begitu lama hingga Rifka salah tingkah. Jangan lama-lama menatapnya, Mas. Aku jadi bingung kalau ditatap terlalu lama begitu, pinta Rifka. Lain kali jangan pergi tanpa bilang padaku. Aku tidak tahu betapa kalutnya aku saat mencari keberadaanmu tadi. Kalau mau pergi bilang dulu, nanti aku temenin, ujar Aryo. Rifka mengenyitkan keningnya selama berapa saat. Mas Aryo cemburu? Iya, aku cemburu karena kamu ditemani pergi oleh laki-laki lain selain aku. Sudah jelas kan? Jangan diulangi lagi ya, jawab Aryo kemudian menggenggam tangan Rifka dengan lembut. Wajah Rifka memerah sempurna dan jantungnya berdebar tak menentu. Namun sebisa mungkin, Rifka menahannya diri dari perasaan agar tidak mengacaukan rencana maupun yang sudah tersusun. Perhatikan semua orang kini kembali tertuju pada makhluk kiriman Taufan. Ketika akhirnya arwah hitam muncul di sekelilingnya dan memberikan serangan yang begitu mendadak. Hendy dan Aryo tampak tidak menduga kalau makhluk utusan Taufan akan segera diserang oleh arwah hitam yang begitu mereka hindari. Itu maksud kamu? Tadi urusan yang kamu lakukan bersama Rifka, Samsul, dan Junaidi adalah memanggil arwah hitam itu untuk menghadapi utusan Mas Taufan? Tanya Hendy. Iya, itu benar. Hanya itu jalan satu-satunya yang bisa membuat makhluk utusan si Tofu itu kembali pada tuannya dalam keadaan sekarat. Saat makhluk itu kembali, sosok lembut yang ada di samping si Tofu pasti akan marah besar karena usaha suaminya kembali diusik. Dengan begitu, aku berharap dia akan datang sendiri ke sini agar aku dan Rifka bisa memutuskan benang gaib yang mengikat mereka berdua, jawab Arumi. Dan apakah menurut Mas Taufan tidak akan menyusul jika ke sini sosok lembut itu pergi dari rumahnya? Tanya Aryo berbisik. Maka dari itulah harus dibuat penghalang di ujung jalan dari arah Jalan Bakung. Mas Aryo, itu tugas Mas Aryo malam ini. Setelah makhluk utusan itu dikalahkan, langkah si Tofu harus berhasil dihalangi dengan alasan pengaman desa. Buat dia mendapat kesulitan untuk bisa masuk ke wilayah sini, jelas Arumi. Berarti Jalan Sadewa juga harus ditutup. Dia bisa saja berusaha mencari jalan memutar, karena jalan dari arah Jalan Bakung menuju ke sini ditutup aksesnya, saut Hendy. Blar! Suara hantaman yang begitu keras menarik perhatian mereka ke arah pertarungan yang sedang tadi terjadi antara makhluk utusan Taufan dan arwah hitam. Makhluk itu berusaha mendorong arwah hitam dengan kekuatannya agar arwah hitam itu menjauh darinya. Katakan pada si anak durhaka itu bahwa aku benar-benar mengutuk dirinya atas apa yang dia perbuat padaku. Disis arwahmu tadi mencoba menitipkan pesan pada makhluk utusan Taufan. Makhluk utusan Taufan terlihat kewalahan karena menghadapi serangan-serangan dari arwah hitam yang penuh dendam. Para warga yang tadinya bersembunyi di dalam rumah akhirnya keluar karena merasa penasaran dengan pertarungan yang sejak tadi bisa mereka dengarkan dari bagian dalam rumah. Makhluk utusan Taufan tampak sudah tidak berdaya, sehingga membuat mereka melarikan diri menuju ke arah rumah tuannya. Arwah hitam yang tadi dipanggil oleh Arumi menatap beberapa saat ke arah Arumi setelah pertarungan berakhir. Arwah hitam itu kemudian pergi begitu saja karena tidak ingin berlama-lama dilihat oleh para warga desa tersebut. Dia jelas lebih tidak ingin dikenali karena semakin lama terlihat, maka orang lain akan segera tahu siapa sosok arwah hitam tersebut.
Ayo, sebaiknya kita salat maghrib lebih dulu sebelum melanjutkan penjagaan malam ini, seru Badrun mengajak semua pemuda agar segera menunaikan kewajiban. Taufan terkejut setengah mati ketika mendengar suara dari kamar ritualnya. Saat sedang bermesraan dengan Nyi Ulandari, hal itu membuat Taufan segera meraih pakaiannya dan pergi meninggalkan Nyi Ulandari begitu saja tanpa bicara apa-apa. Nyi Ulandari tentu saja merasa kesal karena kegiatan bersama Taufan harus tertunda akibat gangguan yang datang. Nyi Ulandari menyusul Taufan ke kamar ritualnya dan melihat kalau keadaan kamar ritual itu sudah sangat berantakan. Maklum utusan Taufan kembali dalam keadaan sekarat membuat Taufan begitu marah dan sulit mengontrol emosinya. Siapa yang melakukan hal ini padaku? Bagaimana bisa kamu sampai sekarat seperti ini? Tanya Taufan sangat keras. Nyi Ulandari ikut merasa tidak terima atas apa yang menimpa makhluk utusan Taufan. Ia merasa marah karena ada yang terus mengganggu kegiatan suaminya, sehingga memutuskan untuk mendatangi desa seperti yang sudah Arumi prediksi. Nyi Ulandari muncul pada saat semua pemuda sudah selesai melaksanakan sholat maghrib. Arumi dan Rifka melihat keberadaannya, namun yang lain tidak bisa melihat. Mereka dilihat saat itu. Kalian sedang melihat apa? Tanya Aryo. Sosok lelembut yang dikawini oleh si Tofu, Mas. Jawab Arumi. Waktunya sudah tiba. Mas Aryo segeralah arahkan para pemuda untuk menutup jalan dari arah jalan Bakung. Katakan pada mereka yang berjaga di sana agar tidak memberi izin pada siapapun untuk lewat, meski itu adalah orang yang mereka kenal. Ya, akan kuarahkan sekarang juga kalau begitu, saut Aryo yang kemudian segera menjauh dari Arumi dan Rifka. Tatapan Arumi kini tertuju pada Hendi. Hendi pun paham bahwa saatnya untuk menghalangi jalan Sadewa sudah tiba. Pria itu langsung mengarahkan beberapa pemuda untuk ikut dengannya tanpa bicara apa-apa lagi dengan Arumi. Ari, sini kamu, panggil Arumi. Ari segera membatalkan niatnya untuk pergi bersama Aryo. Pria itu mendekat pada Arumi dan Rifka setelah mengajak Junaidi bersamanya. Ada apa, Rumi? Tanya Ari. Kamu dan Jun tetap bersama kami berdua. Kalian harus memastikan bahwa tidak ada satupun warga yang keluar dari rumahnya malam ini. Setelah itu, kalian berjaga di balik dinding rumah warga ataupun dari halaman yang cukup dilindungi. Kami berdua akan menghadapi sosok lelembut yang dikawini oleh si Tofu untuk memutus benang gaibnya. Jangan kaget kalau nanti kalian bisa melihat sosok lelembut itu ketika benang gaibnya terputus. Sosoknya memang menyerupai manusia yang cantik jelita, tapi aku tegaskan dengan sangat keras mulai sekarang bahwa dia bukan manusia. Jangan merasa tertarik kalau kalian melihat sosoknya nanti, jawab Arumi berisi peringatan. Terus, baca ayat kursi sebanyak-banyaknya agar kalian tidak merasa tertarik pada sosok lembut itu. Hanya itu satu-satunya kunci yang bisa aku sarankan, tambah Rifka. Insya Allah, aku akan jalani yang kalian berdua arahkan. Insya Allah, juga kami tidak akan merasa tertarik, meski pada akhirnya akan melihat sosok lembut tersebut, janji Ari. Ari dan Junaidi segera melaksanakan tugas mereka. Arumi dan Rifka kini bersiap-siap untuk menghadapi sosok lembut yang masih melayang-layang di sekitaran rumah-rumah warga. Kami lawanmu, seru Arumi langsung menantang. Nyi Ulandari langsung mengarahkan tatapannya yang tajam, penuh amarah dengan kepada Arumi dan Rifka. Nyi Ulandari tahu betul bahwa kedua manusia itu bisa melihatnya keberadaannya, menandakan bahwa kedua manusia yang ia hadapi bukanlah manusia sembarangan. Ia segera melesat ke arah Arumi dan Rifka berada,
Namun Rifka dan Arumi langsung memisahkan diri untuk berdiri pada penjuru yang berbeda. Taufan tersadar kalau Nyi Wulandari sudah tidak berada di rumahnya. Ia merasa menyesal karena memperlihatkan amarahnya, sehingga membuat Nyi Wulandari merasa harus turun tangan dengan masalah yang sedang ia hadapi. Taufan tahu betul kemana perginya Nyi Wulandari. Ia segera mengambil sepedanya dan bergegas mengayuh menuju desa melalui jalan pintas dari Jalan Yudhistira menuju Jalan Bakung. Ia tidak boleh membiarkan Nyi Wulandari menghadapi siapapun malam itu, karena ia takut akan terjadi sesuatu yang dihadapi oleh Nyi Wulandari adalah orang yang tahu kelemahannya. Ia bahkan tidak bisa menemukan siapa anak pemuda yang sudah menggagalkan rencana mencuri jenazah. Jadi ia jelas ingin Nyi Wulandari bertemu dengan anak muda tersebut, karena bisa saja Nyi Wulandari akan menjadi sasaran yang berikutnya. Sayang sekali ketika Taufan tiba di Jalan Bakung dan akan berbelok di jalan yang biasanya. Ternyata jalan itu sudah ditutup dan bisa dilewati. Aryo menghadapi Taufan malam itu secara langsung. Taufan tetap berupaya terlihat ramah sehingga Aryo pun ikut mencoba terlihat ramah. "Kenapa jalan ini ditutup, yo? Apakah ada masalah?" tanya Taufan. "Penjagaan di desa sedang diperketat, Mas. Kami dilarang membuka jalan dan dilarang memberi izin pada siapapun, meskipun kami mengenal orang tersebut, demi keamanan," jawab Aryo. "Wah, padahal aku mau ke rumahnya Pak RT karena ada urusan. Jadi, aku tidak akan bisa lewat sama sekali ya, yo." Taufan berupaya memelas. "Maaf, Mas, aku tidak bisa memberi izin. Kami semua yang berjaga di sini hanya menjalankan tugas." Aryo memberi kepastian yang bulat. "Kalau begitu, besok saja aku ke rumah Pak RT, yo. Mari," pamit Taufan dan kemudian cepat mengayuh sepedanya kembali. Aryo masih menatap yang mulai menjauh. Ia mengirim pesan pada Hendy agar Hendy segera bersiap-siap untuk menghadapi hal yang sama ketika Taufan muncul di Jalan Sadewa. Pertarungan antara Arumi dan Rifka dan Nyi Wulandari masih berlangsung. Beberapa kali Arumi dan Rifka harus terlempar hingga terkapar di atas aspal saat hampir berhasil mendekati pada benang gaib yang sudah terlihat pada jari manis Nyi Wulandari. Ari dan Junaidi hanya menatap ngeri ketika melihat bagian tubuh Arumi dan Rifka melayang sendiri ke berbagai arah hingga terbanting-banting beberapa kali. Mereka ingin membantu namun tentunya tidak bisa melakukan apa-apa. "Ganti rencana, Rif. Namun yang serang dia. Aku yang memutus benang gaibnya," seru Arumi. "Oke," saut Rifka setuju. Taufan tiba di Jalan Sadewa, namun lagi-lagi dirinya mendapat halangan karena jalan itu juga ditutup oleh para pemuda. Hendy menatap ke arah Taufan yang mendekat padanya. "Buka jalannya," pinta Taufan tidak seramah saat berbicara dengan Aryo. "Tidak bisa, Mas. Perintah langsung menutup jalan dan tidak membicarakan siapapun malam ini dari Pak RT. Silakan kembali besok pagi, Mas," jawab Hendy tegas. "Apa-apaan ini? Perintah macam apa itu? Apa juga yang harus diamankan? Kenapa?" Ucapan Taufan mendadak berhenti bicara saat ia merasa sesuatu terlepas dari jari manisnya. Laki-laki itu menatap benang gaib yang menghubungkan antara dirinya dan Nyi Wulandari mulai terbakar dan putus permanen. Ketakutan menjadi kenyataan. Nyi Wulandari sudah tidak lagi bisa didekap seperti biasanya setelah benang gaib itu terputus. Sosok Nyi Wulandari kini benar-benar terlihat jelas oleh Ari dan Junaidi. Sosok itu benar-benar terlihat sangat cantik, jelita seperti yang dikatakan oleh Arumi ketika memberi peringatan. Ari langsung menutup kedua matanya sementara Junaidi justru tak bisa melepaskan tatapan dari sosok Nyi Wulandari.
Arumi berhasil memutus benang gaib yang menjadi tujuannya dan Nyi Wulandari kini langsung melesat dengan cepat ke arah kulon. Karena akan kembali ke rumah gaib yang tak lain adalah tempatnya kembali setelah tak lama terikat dengan Taufan. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya.